atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Barunsai Ismawi. Dibantu oleh 3 orang wakil dekan, 1 wakil dekan bidang akademik, oleh Pak Dr. Husni MAG, 2 wakil dekan bidang keuangan dan administrasi umum, oleh Ibu Siti Najma MM, 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, oleh Bapak Taufik MA. Visi misi FEBI sampai tahun 2023 unggul, berperadaban, berjiwa entrepreneur, dan berwawasan global. Jumlah mahasiswa FEBI saat ini berjumlah 1.231 orang. Fasilitas FEBI saat ini sudah sangat memadai, terdiri daripada RKU, lab bank mini, ruang micro-teaching, perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilaksanakan berdasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah 3 dharma, 3 kewajiban, 3 dasar landasan perguruan tinggi yang harus dijalankan dalam rangka waktu dan disusun di dalam kegiatan selama 1 tahun. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3, penelitian, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, sementara kegiatan akademik mencakup 3 hal itu, mulai dari perkuliahan di kelas, praktikum di labor, dan praktek lapangan. Kalau kita di FEBI namanya on the job training, biasa disingkat dengan OJT. Nah, kegiatan ini disusun dalam 1 tahun dan yang disebut dengan kalender akademik. Akademik itu mengatur, menyusun jadwal kegiatan selama 1 tahun, atau kalau kita di FEBI ada 2 semester. Biasanya kalau di perguruan tinggi lain juga ada semester khusus yang disebut dengan semester pendek. Kita 2 semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil dimulai di bulan September, berakhir di bulan Februari. Semester genap dimulai di bulan Februari, selesai di bulan Agustus. Beban tugas mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sama seperti di perguruan tinggi lain, rata-rata berkisar antara 144 sampai 150. Persisnya, kalau di ekonomi syariah itu beban SKS-nya itu adalah 144 SKS, di perbankan syariah juga 144 SKS, dan di akuntansi syariah itu berjumlah 145 SKS. Kegiatan perkuliahan biasanya dilakukan di dalam kelas dengan jumlah mahasiswa berkisar antara 20 sampai 40 orang mahasiswa. Nah, kegiatan on the job training sendiri selain kegiatan praktikum, semuanya memiliki bobot SKS. Kegiatan on the job training biasanya dilaksanakan langsung di perusahaan-perusahaan atau di lembaga keuangan. Dan biasanya kita menempatkan mahasiswa di perbankan yang ada di Aceh, mulai dari Banda Aceh sampai ke Kuala Simpang. Nah, on the job training sendiri biasanya dilaksanakan pada semester 6 mau semester 7. Nah, selain kegiatan itu juga ada namanya KPM. KPM di perguruan tinggi lain disebut dengan KKN. Singkatan dari KKN, singkatan dari kuliah kerja nyata. Sementara KPM kita di sini merupakan singkatan dari kuliah pengabdian masyarakat. Kita di FEBI melaksanakan KPM sesuai dengan kurikulum yang kita susun. Kurikulum berbasis KKNI dilaksanakan pada semester 7. Sementara di semester 8, mahasiswa khusus fokus hanya pada penyelesaian skripsi. Proposalnya sendiri sudah mulai disusun di semester 7. Penelitian dan penyelesaian skripsinya dilakukan di semester 8. Nah, setelah pada waktu penelitian, mahasiswa kita dibimbing oleh 2 orang pembimbing 1 dan pembimbing 2.
proses penelitian dan penyusunan laporan dibimbing langsung oleh pembimbing ini sampai akhirnya disidangkan, dan sidang inilah yang menentukan dan menjadi titik penentu kelulusan mahasiswa. Nah, walaupun demikian, walaupun mahasiswa sudah dinyatakan lulus pada waktu sidang skripsi, tetapi prosesi pelepasan mahasiswa tetap dilakukan pada waktu wisuda. Wisuda dilaksanakan secara serentak untuk seluruh mahasiswa YIN. Kita di YIN biasanya melaksanakan hanya 1 kali wisuda setahun. Nah, walaupun di perguruan tinggi lain ada yang 2, 3, atau 4 kali, kita di YIN baru dominan. Walaupun pernah 2 kali, kita di YIN rata-rata melaksanakan 1 kali setahun wisuda. Tetapi kelulusan tetap terjadi, tetap mahasiswa itu bisa lulus di semester genap atau di semester ganjil 2 kali setahun. Nah, tergantung kecepatan dan perencanaan mahasiswa di dalam penyelesaian kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Lusmawe mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Lusmawe. Perlu kawan-kawan ketahui yang bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu lembaga organisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sejarah SMA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, senat ini terbentuk pada tahun 2017. Nah, yang mana dibentuk oleh abang kita, Bang Ahmad Iqbal, yang saat ini saya pimpin untuk masa pemerintahan sekarang. Nah, perlu kita ketahui, SMA ini kalau kita bayangkan di dunia pemerintahan itu setingkat DPRK, yang mana tugas di DPRK biasa mengawasi beberapa di instansi pemerintahan. Nah, kalau di senat kita di fakultas, kita hanya mengawasi terdiri dari HMJ, DEMA, dan UKM fakultas yang berada di bawah Fakultas Bisnis Islam. Selanjutnya, Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam disebut sebagai SMA Fakultas yang memiliki 3 fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la ali umur dunya waddin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjung-sanjikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Lusmawe beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Bapak
dekan seluruh fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Loksmawe beserta jajarannya. Yang sangat-sangat saya banggakan yaitu seluruh mahasiswa-mahasiswi baru yang bergabung di kampus peradaban Institut Agama Islam Negeri Loksmawe tahun ajaran 2020. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di kampus peradaban Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Adapun kami dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ingin berbagi sedikit motivasi, ingin berbagi sedikit kegiatan-kegiatan, hal-hal positif yang telah kami agendakan kepada adik-adik mahasiswa. Sedikit penjelasan mengenai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terbentuknya DEMA-FEBI adalah ranah ataupun wadah perkumpulan daripada mahasiswa-mahasiswa FEBI yang tergabung di kampus IAIN Loksmawe. DEMA-FEBI menaungi seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkecimpung dalam dunia organisasi, yang ingin belajar dalam dunia leadership, yang ingin belajar untuk memperluas wawasan baik itu sosial dan hal-hal yang positif kepada masyarakat yang tinggal di daerah Aceh kita ini khususnya. Adapun DEMA-FEBI melaksanakan beberapa kegiatan, baik itu kegiatan sosial, baik itu kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan daripada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar kampus IAIN Loksmawe. Teman-teman di DEMA-FEBI juga sering berdiskusi tentang kegiatan yang ada di kampus, bahkan tentang perkuliahan yang ada di jurusannya masing-masing. Teman-teman dari DEMA-FEBI juga sering melakukan kajian yang membahas tentang internal dan eksternal di dalam dan di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi baru di kampus peradaban Institut Agama Islam Negeri Loksmawe tahun ajaran 2020. Kami dari DEMA-FEBI IAIN Loksmawe siap bekerja sama dalam mensejahterakan ekonomi syariah di bumi Nusantara. FEBI 1, FEBI maju. Takbir, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, di video kita kali ini kami akan memberikan informasi seputar jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Loksmawe. Dan untuk kali ini, hal-hal yang akan dibahas adalah seputar apa itu jurusan Perbankan Syariah, visi misi dari jurusan Perbankan Syariah, alasan mengapa kamu harus memilih Perbankan Syariah, serta prospek yang ditawarkan oleh jurusan Perbankan Syariah itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini sampai habis. Ya Sobat Kampus, sekedar informasi, jurusan Perbankan Syariah merupakan jurusan yang tergolong baru. Jurusan Perbankan Syariah sendiri diresmikan pada tanggal 9 September tahun 2016 dan berdiri di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersama dengan dua saudaranya yaitu Akuntansi Syariah dan Ekonomi Syariah. Bank Syariah memiliki tujuan sebagai mengarah kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam,
khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa jurusan perbankan syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Luxembourg ini selaras tujuannya dengan yang dikatakan oleh Bapak Sudarsono tadi. Nah, jurusan perbankan syariah jika dilihat dari visi, memiliki visi berupa unggul, inovatif, kreatif, dan integratif dalam pengembangan produk dan pelayanan perbankan syariah berbasis etika Islam nasional dan global tahun 2033. Sedangkan misinya 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang perbankan syariah dan kewirausahaan secara inovatif dan dinamis untuk membentuk sumber daya insani yang mumpuni dan berakhlak mulia. 2. Mendorong kreativitas penelitian di bidang perbankan syariah dan kewirausahaan untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. 3. Melakukan pengabdian berbasis penelitian dan pengembangan serta mempublikasikan keilmuan di bidang perbankan syariah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam bidang perbankan syariah dan kewirausahaan. 5. Mewujudkan tata kelola lembaga secara profesional dan akuntabel. Dari tahun 2016 hingga 2020 saat ini, jurusan perbankan syariah telah diminati sekitar 2.796 mahasiswa. Dan ini menjadi bukti bahwa jurusan perbankan syariah merupakan salah satu jurusan favorit yang diincar oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, berikut 10 alasan mengapa kamu harus memilih jurusan perbankan syariah untuk melanjutkan studi kamu. Pertama, adanya tren keuangan syariah sedang berkembang. Yang kedua, peluang kerja cukup banyak. Yang ketiga, gaji yang cukup besar. Keempat, prospek karir juga cukup panjang. Yang kelima, mempelajari berbagai ilmu dalam satu jurusan. Yang keenam, pekerjaan yang bergengsi. Ketujuh, pekerjaan yang nyaman. 8. Terdapat jenjang karir. 9. Bisa menekuni profesi lain. Dan yang terakhir 10. Ilmu yang bisa diterapkan untuk berbisnis. Sebagai informasi tambahan, jurusan perbankan syariah juga memiliki organisasi mahasiswa atau Ormawa yang mendukung segala kegiatan, aktivitas, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh jurusan perbankan syariah itu sendiri, yaitu berupa Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah atau yang disingkat sebagai HMJ Perbankan Syariah. Diresmikan pada tahun 2017, tepat setahun setelah peresmian jurusan perbankan syariah. HMJ Perbankan Syariah adalah wadah bagi mahasiswa untuk menampung segala aspirasi mahasiswa jurusan perbankan syariah. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah atau HMJ Perbankan Syariah memiliki peran yang cukup penting bagi jurusan perbankan syariah itu sendiri. Hal ini sejalan dengan fungsi HMJ Perbankan Syariah yang berfungsi sebagai pelopor dan penggerak mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan perbankan syariah, untuk lebih aktif dan inovatif dalam mengembangkan bakat dan potensi diri demi memajukan dan mengangkat marwah jurusan perbankan syariah. Belakangan ini, HMJ Perbankan Syariah juga tetap menjalankan fungsinya tersebut dengan mengadakan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang sangat penting dan juga memiliki manfaat yang cukup baik bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami Yusrizal Muhammad Yusuf LC MSA yang selama ini diberi amanat sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Luxembourg untuk menyampaikan beberapa hal mengenai jurusan sebagai pembuka daripada perkenalan jurusan perbankan syariah ini. Jurusan perbankan syariah ini mengharapkan kepada para calon mahasiswa baru, terutama di jurusan perbankan syariah, untuk benar-benar fokus memperdalami mata kuliah dan juga mata kuliah praktek dalam jurusan perbankan dan juga mata kuliah praktek fakultas ekonomi dan Islam agar tercapai profil lulusan dan cita-cita mahasiswa yang diharapkan. Oleh karena itu, ajang pengenalan
budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2020 ini menjadi awal yang sangat bagus sekali. Kami ucapkan selamat, sukses, dan semoga lancar acara PBAK 2020 ini. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kami harapkan kepada para peserta agar antusias menggali dan juga bertanya mengenai informasi, baik itu mengenai informasi jurusan, informasi tentang fakultas maupun informasi tentang kampus, agar mahasiswa menguasai secara komprehensif dan menyeluruh tentang apa-apa yang diharapkan dari ilmu di perbankan syariah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Al-Hafiz, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah YAIN Semuanya, mengucapkan selamat dan sukses menjalankan kegiatan PBAK tahun 2020. Tetap semangat, pantang menyerah. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam dari kami Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah adalah organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Dan inilah visi misi dari HMJ. Perkenalkan, ini Ketua HMJ 2020 sampai dengan 2021 beserta wakil, bendahara, dan sekretarisnya. Selanjutnya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah terdiri dari beberapa divisi, di antaranya yaitu Divisi Keagamaan yang diketuai oleh Kardawi. Divisi ini meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang agama Islam. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Divisi Humas dan Wirausahaan yang diketuai oleh Leni Masyita. Di divisi ini memiliki fungsi yang banyak, yaitu terdiri dari 1. Tempat strategi komunikasi di publik. 2. Memperkenalkan kelebihan serta keunggulan sebuah organisasi. 3. Menjadikan sarana marketing lalu menghubungkan dengan media. 4. Menjangkau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kampus dan KBM. Mengelola media sosial, serta mengetahui dan mengevaluasi opini publik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam Divisi Pendidikan dan Organisasi yang diketuai oleh Eva Aulia. Di divisi ini memiliki fungsi yaitu mengoptimalkan serta menyeimbangkan pergerakan organisasi dan pendidikan bagi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dan menjadikan suatu wadah untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa agar dapat terus aktif berorganisasi tanpa mengganggu perkuliahan atau organisasi lancar kuliah kelar. Selanjutnya, kita masuk ke dalam divisi bidang informasi dan komunikasi yang diketuai oleh Fadil Hizami. Di dalam divisi ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penyusunan rencana program dan kegiatan bidang informasi dan komunikasi. Kedua, pemahaman ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya. Ketiga, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang informasi dan komunikasi. 4. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria bidang informasi dan komunikasi. 5. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan HMJ Ekonomi Syariah.
Inilah yang terakhir, Divisi Kebudayaan dan Olahraga yang diketuai oleh Muhammad Fakhur Razi. Di divisi ini memiliki fungsi yaitu menjadikan wadah bagi mahasiswa atau mahasiswi ekonomi syariah untuk berkarya dan mengembangkan diri, baik di dalam bidang akademik maupun non-akademik.